Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai 6 dhamma yang perlu dilakukan demi kerukunan dan kesatuan yang membawa pada keharmonisan. Atau mungkin seringkali kita sudah sering membaca mengenai Dhamma Saraniya ya, Saraniya Dhamma. Jadi di dalam salah satu sutta dikatakan ada Saraniya Dhamma Sutta. Saraniya Dhamma Sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri di Jetawana Arama ya, di Sawati. Di sana ketika pembabaran sutta berlangsung banyak sekali ya para biku, bikuni, upasaka dan upasika kemudian berkumpul. Dhamma Saraniya ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mungkin ya Buddha tahu bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak harmonis. Ya, tidak harmonis apakah ya sesama Anda di rumah, ya kan, sesama Anda, teman-teman Anda di kantor, dan juga sesama mungkin yang di sekolah atau di kampus. Jadi ada hal-hal yang membuat kita kurang harmonis. Dan kurang harmonis ini menyebabkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi menyebabkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi apa 6 hal ini? Yang pertama adalah perbuatan ya. Yang pertama adalah perbuatan. Ya, jadi perbuatan yang Buddha bilang kepada kita adalah kita perlu memiliki perbuatan yang didasari dengan cinta kasih. Ya, didasari dengan cinta kasih baik di belakang maupun di depan. Ya, di depan teman kita, di belakang itu sama. Kita harus memiliki cinta kasih. Sebagaimana Anda ingin diperlakukan, lakukanlah sahabat Anda seperti itu. Dan di dalam Saraniya Dhamma ini diberitahukan, ditujukan terutama kepada para biku sangga ya. Jadi di sini disebutkan adalah para biku. Jadi ada 6 hal dhamma yang perlu diingat dan dilaksanakan untuk menunjang keharmonisan, persatuan, dan pada kesatuan. Kenapa kita perlu 6 dhamma ini juga Bapak Ibu? Karena kita lihat ketika kita berkumpul di dalam suatu tataran masyarakat ya. Mungkin ada yang sukunya beda, ya kan? Kadang-kadang ada agamanya beda, kadang-kadang juga ada yang kita bilang pendidikannya beda, ada yang budayanya beda. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini dapat menyebabkan suatu ketidakharmonisan. Ya, jadi Buddha pertama kali menyebutkan bahwa kita memiliki cinta kasih. Ya, bagi Anda umat Buddha, kita harus memahami bahwa kita memiliki cinta kasih. Untuk apa? Untuk berbuat, ya, berlaku, melakukan sesuatu dengan cinta kasih, baik di depan maupun di belakang, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berucap, ya, memiliki ucapan yang baik. Ya, memiliki ucapan yang baik di sini adalah kita juga di sini memiliki ucapan yang penuh cinta kasih, ya. Jadi kalau yang pertama melakukan perbuatan yang cinta kasih adalah kita melakukan hal-hal sesuai dengan kaya ducarita ya, kaya ducarita yang menyebabkan Anda menderita, maka lakukanlah hal-hal yang baik daripada perbuatan. Jangan apa? Jangan membunuh, ya kan? Ini perbuatan yang tidak baik. Jangan mencuri barang teman. Kalau Anda suka mencuri barang teman, sudah pasti nggak harmonis. Orang sudah tahu, wah ini tukang ambil barang. Ya kan, wah ini Anda sudah dicap. Yang ketiga juga, jangan mengambil istri orang lain. Ya, kalau Anda mengambil istri pasangan orang lain, mereka juga cap Anda. Ya ini mah tukang ini, ya kan. Nah jadi ketiga,
faktor yang pertama adalah perbuatan. Ya, kalau kita memiliki perbuatan yang baik, maka sahabat-sahabat kita juga akan senang di dalam masyarakat. Dan kalau misalnya di dalam masyarakat itu kita memiliki perilaku yang baik, maka aman. Ya, nggak ada yang perlu takut, nggak ada yang perlu deg-degan, ya kan? Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lagi pergi kemana-mana, terus semua, misalnya kalau zaman sekarang jangan bawa bob lah ya. Kalau zaman sekarang semua sudah pakai masker. Satu orang nggak pakai masker dan kemudian dia batuk. Apa yang terjadi? Kita semua takut. Ya, kita semua akan takut sama dia. Aduh, nih orang ya, nggak tahu aturan dan seterusnya. Nah, jadi sama dengan perbuatan kita. Ya, coba kalau kita renungkan Bapak Ibu, misalnya di ruangan seperti ini, semua melaksanakan sila. Ya, Anda mau taruh uang di mana juga nggak hilang. Mau taruh handphone di mana juga nggak hilang. Coba kalau di dalam ruangan nggak ada satu aja yang tidak melaksanakan sila. Ya kan? Handphone sudah diambil, kemudian ya tuduh-tuduhan ya. Jangan-jangan si ini. Jangan-jangan si ini. Jangan-jangan si ini. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan kita tidak harmonis. Ya, kita menjadi akar daripada permasalahan. Nah, oleh karena itulah Buddha bilang kepada kita bahwa yang pertama yang harus kita punya adalah bagaimana kita melakukan perbuatan yang memiliki dilandasi dengan cinta kasih. Ya, di dalam suatu tatanan masyarakat, di dalam satu keluarga. Ya, jangankan kita jauh-jauh dah ke masyarakat. Di dalam satu keluarga, misalnya Bapak Ibu yang punya anak 3, ya, satu yang paling suka makan, misalnya Anda goreng ayam, contoh, ya kan? Kalau ya tukang makan ini datang duluan, cepat habis tuh ayam, ya kan? Mungkin apa? Kakak-kakaknya nggak kemakan mungkin, karena sudah diambil sama yang sejago makan. Nah, maka ini yang kita bilang bagaimana kita berlatih secara cinta kasih. Nah, yang kedua daripada ucapan ya. Ucapan yang penuh cinta kasih, ya kita sudah sering tahu bahwa ucapan yang penuh cinta kasih adalah ucapan-ucapan yang baik, yang tidak memfitnah, tidak bergosip, tidak kemudian bohong, ya, dan seterusnya. Jadi ucapan-ucapan yang memiliki cinta kasih adalah ucapan-ucapan yang membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi para pendengarnya. Jangan ketika ada masalah seperti kemarin, ya ada masalah, ada satu biku Shanghai yang COVID, semua tanya, Bante ini benar nggak? Itu benar nggak? Sudah jelas fotonya begitu masih tanya lagi. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah tahu ya sudah, jangan disebarkan lagi dan seterusnya kan. Nanti kasihan, semuanya nanti cari bantenya perlu istirahat. Nah, jadi ini hal-hal yang simple sebenarnya, tetapi karena kita tidak memiliki pengetahuan yang dalam ya. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya nggak jawab. Read only ya. Ya, karena kenapa? Ya itu, sudah tahu orang perlu istirahat, ngapain perlu kita iniin lagi ya. Pokoknya sudah sesuai dengan prosedur. Nah, jadi bicara dengan penuh cinta kasih di sini bukan hanya kita berbicara secara speak seperti ini ya. Zaman sekarang berbicara banyak macam ya kan. Dari teks ya, Anda mulai WA, Anda mulai bikin TikTok itu sudah berbicara, Anda punya Instagram itu juga berbicara. Nah, jadi ini semua adalah melakukan berbicara daripada bicara-bicara kita ya. Semua orang akan tahu Anda melalui media sosial Anda masing-masing. Nah, jadi berbicaralah dengan cinta kasih ya, kembali lagi kepada di belakang maupun di depan mereka masing-masing ya. Dan yang berikutnya adalah kembangkanlah pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang positif di sini ya, yang Anda perlu kembangkan. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, baik di belakang maupun di depan daripada teman-teman kita?
Nah, karena pikiran-pikiran ini mampu untuk mendorong orang lain untuk lebih maju, ya. Kembangkan ini. Jangan kalau di dalam satu masyarakat egois, ya kan. Pokoknya saya mau menang sendiri. Ya, pokoknya yang lain number two, saya mesti number one. Nah, pikiran-pikirannya seperti ini tentunya dapat menyebabkan perpecahan. Karena kenapa? Saya mau dan dia jangan. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi pikiran-pikiran yang kita sifatnya kompetitif ya. Nah, berkompetisi. Nah, sehingga inilah yang kita perlu untuk kurangi. Pikiran-pikiran berikutnya yang penuh dengan rasa keserakahan ya juga perlu dikurangi. Pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian juga perlu dikurangi. Nah, oleh karena itulah racun-racun yang dalam pikiran kita inilah kita perlu kurangi ketika kita sedang bersosialisasi, ya. Karena kalau kita lagi bersosialisasi, lagi berkumpul, bersosialisasi di sini bukan hanya bersosialisasi di dunia face to face seperti ini, tentunya bersosialisasi di sini juga misalnya zaman-zaman sekarang Bapak Ibu sudah punya Zoom, ya kan? Ketika Anda misalnya mengikuti kebaktian, perhatikan ya, jangan ketika lagi Zoom juga contoh suaranya gede sendiri. Itu contoh ya. Yang lain bagaimana Bante di dalam grup, misalnya di dalam grup WA atau apa gitu kan. Sudah tahu ini grup untuk ibadah. Ya, jangan kirim gambar aneh-aneh, jangan kirim misalnya ini itu gitu ya yang tidak sesuai dengan konten atau isi dari grup tersebut. Nah, jadi ini adalah pikiran-pikiran Anda ya, mewakili sekali, mewakili diri Anda sendiri. Nah, jadi ini adalah pikiran. Yang berikutnya adalah Buddha kasih tahu kita, yang berikutnya adalah kita harus saling berbagi. Ya, terutama di sini untuk para biku sangga ya. Jadi kalau misalnya Buddha memberikan kita di dalam sutta ini adalah bagaimana para biku itu ketika mereka mengumpulkan makanan, mereka harus berbagi ya. Jangan misalnya si Bante A kelebihan, si Bante B nggak dibagi, nggak dikasih karena anggap ya ini karma saya, Bante B kasihan deh nggak dapat. Ya jadi pentingnya berbagi. Nah sama di dalam juga kehidupan Bapak Ibu sebagai perumah tangga, berbagi ini sangat penting. Kalau orang yang suka memberi, suka berbagi, tentunya sangat disenangi, sangat dicintai oleh teman-teman Anda. Dan paling sering diingat, ya kan? Karena tahu, oh misalnya si Cici ini suka memperhatikan saya. Bante rasa kalau yang saling berbagi, Bapak Ibu sudah bisa ya, karena sudah tidak perlu diajarkan lagi ya. Bante rasa kalau umat Buddha itu melihat orang yang menderita, sudah responsnya sudah bagus sekali ya. Langsung punya rasa cinta kasih dan seterusnya. Jadi sama, di dalam masyarakat kita, kita perlu juga berbagi ya. Tetapi ingat, jangan banyak berbagi keluar, ke dalam sendiri nggak dibagi. Ya. Oh, misalnya mau Imlek nih, baksos, yuk baksos. Anak, Mi, saya mau makan misalnya coklat. Nggak boleh. Tetapi kasih orang banyak-banyak, ya kan? Nah, jadi jangan sampai juga kita melakukan banyak berbagi keluar, tetapi keluarga sendiri juga nggak diperhatikan. Jadi ini adalah berbagi ya. Dengan kita berbagi, maka kerukunan dan keharmonisan ini akan sangat kuat. Kenapa? Kalau masyarakat itu memiliki standar yang sama dalam hal kesejahteraan, maka sangat jarang terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh Singapura, jarang terjadi hal-hal yang tidak baik karena kenapa? Secara perekonomian mereka hampir setara. Ya, tetapi kalau misalnya perbedaan ekonomi itu terlalu jauh, nah maka ini sangat gampang untuk terjadi
ketidakharmonisan. Ya, jadi ini kenapa kita sering harus berbagi. Ya, berikutnya adalah memiliki moralitas yang baik. Ya, moralitas yang sama. Kembali lagi kepada kami sebagai para biku, karena suta ini ditujukan kepada para biku, maka kami ini harus melaksanakan sila yang sama. Kenapa kita harus melaksanakan sila yang sama? Karena memang patimokanya sama. Ya, jadi jangan sampai nanti ada misalnya, kok si ini begini. Ya kan, ketika kita tidak menjalankan sila yang sama, maka terjadi guncing-guncingan, ya kan. Terjadi bahwa, si yang ini melakukan hal ini, si ini melakukan yang ini, kok bisa? Nah, yang ini akan bilang, enggak, yang saya lakukan benar, yang itu melakukan salah. Nah, sehingga sila di sini kenapa diminta oleh Buddha untuk dijalankan agar memiliki standar yang sama, ya. Kalau kita bilang secara perusahaan adalah standar SOP ya, standar operasional prosedur ya. Jadi ada SOP-nya. Nah, SOP ini adalah sila-sila yang tadi ya, sehingga para biku satu dengan yang lain menjalankan hal yang sama, sehingga nggak saling mengguncing-guncingkan ya, yang dapat menyebabkan perpecahan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka ini harus memiliki pandangan-pandangan yang sama. Ya, pandangan-pandangan yang sama. Kenapa pandangan yang sama ini penting? Kalau orang yang tidak memiliki pandangan yang sama juga akan memiliki kurang harmonis. Ya, Bante kasih contoh, misalnya Anda sebagai suami istri. Ya, misalnya istrinya mau cai, Capgo mau ke wihara. Suaminya, enggak boleh ke wihara. Ngapain kamu kasih makan ke Bante terus? Contoh. Ya, atau ngapain kamu vegetarian? Kehidupan mendatang mau jadi kerbau apa? Nah, contoh. Nah, jadi ini harus memiliki pandangan yang sama. Sehingga di dalam keluarga kita juga harus ingin harmonis. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita punya dua aja, suaminya nggak VG, istrinya VG, itu udah susah. Ya kan? Karena kenapa? Pandangan tuh udah beda. Ya kan? Pandangan udah beda. Apalagi kalau mungkin suami baca parita, istri baca liamkeng. Nah, itu juga berbeda ya. Nah, jadi ini ya yang kita bilang adalah beberapa change atau beberapa perbedaan. Sehingga pandangan yang sama ini penting untuk keharmonisan keluarga Anda. Ya, jadi usahakanlah melatih 6 hal ini. Bantu ulangi dari awal. Mungkin ada yang baru ikut. 6 hal yang membuat Anda bisa harmonis adalah yang pertama, Anda memiliki perbuatan yang penuh cinta kasih. Ya, perbuatan yang cinta kasih. Pasti siapapun akan senang Anda, baik Anda di rumah, baik Anda di sekolah, baik Anda di kampus, dimanapun, pasti orang akan senang sama Anda. Dan yang kedua adalah berbicaralah yang baik, penuh dengan cinta kasih. Ya, yang kedua adalah berbicara dengan cinta kasih. Dan yang ketiga adalah berpikirlah dengan yang penuh cinta kasih. Yang keempat adalah berbicara melakukan ya kan, berbagi. Ya, berbagi. Kita dapat apa, kita juga share ya. Jadi kita berbagi apapun yang sudah kita punya. Ya, apapun rezeki Anda, rajinlah berbagi. Dan berikutnya yang kelima adalah bagaimana Anda memiliki sila ya, sila atau kemoralitas yang sama ya. Kalau Anda memiliki sila yang sama itu bagus sekali. Bante kasih contoh. Misalnya lagi uposata ya kan, semua atas sila, cuma papa nggak atas sila. Nanti papa malam-malam lagi mau chanting, woi buruan misalnya bikin nasi goreng saya mau makan. Karena papa nggak atas sila. Ya, jadi
ketika memiliki sila yang sama, ya maka ini adalah menunjang ya, salah satu menunjang kerukunan dan keharmonisan daripada keluarga kita. Dan yang terakhir adalah pandangan, ya bagaimana kita memiliki pandangan yang sama, misalnya oh keluarga kita misalnya kita mau misalnya jalan-jalan ke sini. Nah, bikinlah klub pandangan yang sama. Bikinlah program istilahnya yang sama di keluarga. Untuk apa? Supaya keluarga kita bisa harmonis dan bisa bersama-sama maju. Baik, selamat malam Bante Damawudo. Ini ada pertanyaan. Bante izin tanya. Setiap akhir tahun ikut tradisi lunar tanggal 24. Katanya para dewa naik, nanti awal lunar dewa turun lagi. Menurut kita Buddhis gimana ya? Harus kita ikuti atau bagaimana? Karena dalam satu keluarga mempunyai agama dan tradisi. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bante. Ya baik, jadi yang bertanya ya memang ya sekarang kita akan memasuki masa Imlek atau Xinjia ya kan. Dan memang di masa-masa ini ada tradisi yang unik ya, yang sering kali Bante juga dari kecil juga sering ikutin ya karena kita juga sering bikin. Jadi akan dikatakan bilang, oh nanti dewa mau naik ya kan. Nanti dewa mau naik, jangan lupa bikin dodol. Ya bikin dodol biar kenapa? Biar nanti dewa itu akan lapor yang manis-manis. Ya, beberapa tradisi ada yang mempersembahkan dodol. Bante nggak tahu di tradisi Bapak Ibu di rumah bagaimana. Kalau kami di Manado itu kita hanya taruh dodol ya. Tetapi di tradisi yang lain katanya dodolnya ditaruh di arca dewa katanya ya. Biar bibirnya manis. Kadang-kadang mungkin taruh madu atau permen ya. Biar manis. Jadi nanti laporan ke Raja para dewa di Saka Dewa Indra yang lapor yang manis-manis. Oh misalnya si Remon nih anaknya baik, rajin, suka sembayang, dan seterusnya. Itu contoh ya. Tapi nggak tahu benar nggaknya. Nah jadi ini adalah hal-hal yang kadang-kadang secara tradisi. Kalau Bante pikir-pikir ada positif dan negatifnya ya. Negatifnya dulu kita bahas. Negatifnya berarti dari awal kita sudah hebat ya kan. Kita sudah secara tradisi kita sudah berani ya, berani apa? Menyogok para dewa. Ya untung nggak ada KPK di alam sana ya. Kalau ada KPK nanti Anda lagi kasih dodol dengan tujuan begitu, KPK-nya tangkap Anda duluan ya. Ya karena ya itu sudah kong kali kong sama dewa buminya. Nah ini nanti kalau masalah tradisi yang detail ya mungkin bisa tanya kepada ahli yang lebih jago mengenai tradisi. Dan secara Buddhis, positifnya dulu. Positifnya bagaimana Bante? Positifnya juga bagus, banyak yang baik. Kenapa? Di hari itu mau nggak mau kita sembahyang, ya kan? Kita akan sembahyang, kemudian kita akan mengucap syukur, ya. Kita mengucap syukur bahwa setahun, ya, kita sudah memiliki hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Dan secara ucapan terima kasih inilah kita mempersembahkan kebahagiaan kita dalam wujud permen atau ya hal-hal yang manis. Karena hal-hal yang manis itu adalah hal-hal yang indah kan. Jadi kita kasih permen, kasih dodol, dan seterusnya. Nah ini dari sisi yang positif. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu punya pikiran terserah ya. Kalau Anda mau ikut pikirannya negatif, oh biar sogok, biar dewanya ngomong yang baik-baik. Atau Anda mau pilih positif, aduh saya bersyukur karena saya pai-pai tikong, tutikong ya kan, saya dapat rezeki ya, rumah saya aman, misalnya anak-anak sehat, keluarga sehat, bisa cari uang lagi, contoh, dan kemudian ya atas kebahagiaan ini nggak ada yang kita punya, kita hanya punya permen dan kue dodol, ya, kue keranjang ya, baru dipersembahkan sama dewa.
Ya, jadi ini adalah dua versi ya. Versi dari Buddhis bagaimana? Versi dari Buddhis adalah yang pertama, kita nggak tahu kapan dewa itu mau pergi atau tidak. Ya, yang pertama itu kita nggak tahu kapan ini dewa mau pergi apa tidak. Ini yang pertama yang kita harus tahu. Yang kedua adalah dewa itu lebih tinggi dari manusia. Masa kita lebih pintar dari dewa ya? Topekong tolong naik. Nanti Topekong turun. Masa kita perintahin dia? Ya, ini secara logika ya. Yang ketiga, kalau Anda punya niat untuk menyogok, misalnya Anda punya kepintaran untuk menyogok, oh dengan manisan ini semoga dewa bicara ke saya hal-hal yang baik. Ya, kalau Anda punya rasa seperti itu, ya kalau Bante bilang, masa kita aja di toko, di pabrik pakai CCTV buat tahu mana karyawan yang baik, mana yang enggak. Masa itu Raja Dewa di surga enggak tahu. Tentunya CCTV-nya lebih banyak daripada yang kita punya di pabrik ya. Nah jadi ini secara Buddhisnya aja ya. Secara Buddhis dan melihat pendekatan daripada tradisi. Kenapa? Karena Buddhism melihat adalah karma. Apapun yang Anda lakukan sepanjang tahun itu, kalau Anda melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tentunya next bulan tahun berikutnya Anda akan lebih bahagia. Ya, Anda lebih bahagia. Kalau Anda melakukan hal-hal yang nggak baik selama setahun kemarin, ya tentunya juga tahun berikutnya Anda kurang bahagia. Nah, jadi ini adalah pandangan ya, 3 pandangan, negatif, positif, dan Buddhism. Ya, mungkin ini dari Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Bante. Mau tanya, bagaimana sebagai umat rumah tangga kita belajar hidup mandiri? Terima kasih. Ya, baik. Jadi bagaimana sebagai umat rumah tangga kita hidup secara mandiri. Nah, di sini adalah mandiri apanya dulu. Ya, mungkin bisa diperjelas lebih spesifik mandiri apanya dulu. Apakah mandiri mandi sendiri atau mandiri di dalam kegiatan ekonomi atau mandiri di dalam kegiatan rumah tangga. Maksudnya rumah tangga adalah Anda punya rumah sendiri dan urusan keluarga sendiri. Nah, ini yang harus diperjelas dulu ya. Sebagai Buddhism, kita melihat karma, bahwa karma adalah apa yang kita lakukan sendiri. Nah, jadi harusnya pola pikir kemandirian ini harus ada di dalam diri kita masing-masing. Ya kan? Bante kasih contoh. Di sini kita bertiga, ada saya, ada Willy, ada Raymond. Kita bertiga di sini. Kalau misalnya besok pagi si Willy bilang, kepagian saya masih mau tidur. Apakah saya harus ikut? Oh iya ya. Iya, jadi kasih tahu aja ke Bapak Ibu besok gak ada centing, Bante juga mau tidur. Enggak kan? Kenapa? Harus kita tahu bahwa siapa yang berbuat, dia yang dapat. Siapa yang makan, gampangnya, siapa yang makan, dia yang kenyang. Nah ini, jadi kalau saya mau makan, kalau saya mau kenyang, berarti saya harus makan. Kalau saya mau bahagia, berarti saya harus nanam kebajikan. Simple. Jadi kemandirian di dalam Buddhism itu adalah hal yang sangat penting. Baik di dalam kemandirian dalam tindakan, ucapan, di dalam pikiran, dan di dalam falsafah hidup Anda. Pandangan-pandangan hidup Anda. Nah jadi ketika Anda mandiri adalah hal yang baik sekali. Kenapa? Karena Anda bisa menuntun diri Anda ke arah-arah yang benar seperti yang sudah sering kita baca di dalam Manggala Sutta. Ya, jadi kemandirian itu sangat baik. Terus caranya gimana Bante sekarang? Kembali lagi, Anda mau mandiri di bidang apa? Ya, Anda mau mandiri di bidang apa? Saya sebagai perumah tangga, sebagai pelajar contoh, saya mau mandiri. Gampang, anytime Anda bisa cari di Google. Ya kan? Bante, saya sebagai ibu perumah tangga, mau mandiri dalam hal ekonomi bagaimana?
Boleh, ibu-ibu rumah tangga juga boleh. Misalnya jualan-jualan yang seperti MLM, ya kan, multi level, mungkin direct selling dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah contoh ya, contoh-contoh kemandirian ya. Bante nggak tahu mandiri yang Anda maksud yang lebih bagaimana. Ya, terima kasih. Dari Facebook ada yang bertanya dari Ibu Nini Juli. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Mohon bertanya, dalam 1 bulan Februari, kenapa kita membacakan Parita Ratana Sutta? Untuk acara apa, Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bante. Ya baik, Bu Limi. Jadi kenapa kita bulan ini membacakan Ratana Sutta? Nggak ada acara apa-apa sih. Ya cuman Bante punya maksud biar Bapak Ibu tuh bisa hafal ya kan. Kan buku selama pandemi Bante ingat, buku yang Bante bagi ke Bapak Ibu hampir 300. Ya 300 atau 400 buku itu Bante kirim. Ya bahkan Pak Lim dari Malaysia, Bante kirim 3. Beranak sudah jadi banyak sekitar 180 mungkin Pak Lim bikin ya fotokopi di sana untuk dibagi-bagi di umat Malaysia. Jadi buku yang ini diharapkan Bapak Ibu bisa hafal. Ya, tujuan akhirnya Bapak Ibu bisa hafal. Hafalnya bagaimana? Mandiri. Kembali kata-kata mandiri. Jadi tiap hari dibaca, tiap hari dilihat. Nanti kan tinggal Bante bilang, Manggala Sutta halaman segini. Oh, sudah gampang. Bante baru baca judul Karania. Oh, 132 langsung buka, sudah tahu. Nah, jadi kemandirian ini akan terbentuk untuk apa? Supaya Bapak Ibu satu saat nanti ya kan ada teman yang sakit, oh ingat Bante bilang halaman segini, buka sendiri, kasih tahu teman, nih baca, ya kan? Jangan viral, cuman viral itu aja obat COVID, nggak tahu obat dari mana difoto, disebar-sebarin. Nah boleh juga sekarang kita viral kan, ada yang sakit, nih Bojangga Parita halaman 141, baca. Ya seperti itu. Karena kenapa? Kita sudah tahu, oh ini fungsinya ini. Kita tahu ini artinya ini. Jadi ketika ada yang sakit, ada yang mau potong rambut, ada yang mau tisarana, sudah tahu semua Anda. Ya, terima kasih Ci Limi. Bante, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Bante. Salah satu membawa keharmonisan yaitu pandangan yang sama. Mau tanya, bila dalam keluarga beda agama, bagaimana caranya kita harus mengatasinya? Panumodana Bante. Silakan Bante. Ya, kalau misalnya di dalam rumah tangga, kita sudah berbeda agama, ya mau bagaimana lagi ya kan? Namanya kita sudah terkondisikan ya. Jadi kita tinggal menjalani. Tetapi bagi Bapak Ibu upasaka upasika yang belum terkondisikan untuk terkeluarga, maka Anda bisa memiliki salah satu ya syarat untuk bagaimana Anda harmonis di dalam ketika mau menikah ya, biasa mau pernikahan, biasa ada para bante atau para romo bercerita mengenai 4 hal ya, sama caga, ya kan, sama sila, sama panya, dan sama sada. Nah, jadi sama sada di sini adalah sama itu adalah yang mirip atau benar dalam hal sada keyakinan. Ya, kenapa? Karena disadari bahwa keyakinan ini ya pasti akan menyebabkan ya suatu konteks yang ya kadang-kadang perpecahan ya, bukan halnya jangan hal dalam bidang sama sada yang agamanya beda ya, sama-sama Buddhis juga begitu. Satu Buddhis ikut misalnya aliran Mahayana, contoh Sukaliamkeng. Satu Buddhis ikut aliran yang Pali. Baca Parita juga sudah beda. Ya, sudah beda. Yang satu kamar A live streaming sama Suhu baca Liamkeng. Kamar B live streaming sama Bante. Ya itu contoh ya. Makanya terus kita sikapinya bagaimana?
ya kita boleh bertoleransi ya ketika kita misalnya salah satu apakah suami kita atau istri kita mau beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri, ya kita persilahkan. Dan ketika Bapak Ibu juga ingin beribadah sesuai dengan keinginan Anda, agama Anda, juga dipersilahkan. Jadi enggak masalah ya ketika kita mau beribadah, ya sama-sama dijalanin boleh. Dan yang kedua, kadang-kadang yang pusing adalah anak-anak, ya kan? Nanti anak-anak mau ikut siapa? Ikut agama papa atau ikut agama mama? Nah itu juga kadang-kadang ya. Anak-anak diajarkan hal yang sama dari kecil, nggak apa-apa. Misalnya setiap minggu ikut kebaktian di tempat ibadah A, nanti setiap minggu juga ke ibadah B. Nanti anak-anak yang akan decide ketika mereka sudah besar. Jadi kita jangan ketika masih mereka kecil kemudian buru-buru. Apakah di wisudi atau apakah di baptis atau di apa istilahnya disakralkan di dalam salah satu agama ketika mereka masih kecil. Biarlah mereka memilih ketika mereka misalnya sudah yakin dengan ajaran agama yang mereka akan jalankan. Ya, seperti ini ya. Dan yang kedua, di dalam rumah setiap agama mengajarkan kebaikan ya. Sehingga di dalam rumah yang ditonjolkan adalah kebaikannya, kebajikannya, bukan kefanatikannya ya. Jadi misalnya ketika misalnya si ibu misalnya lagi sembahyang pakai cara Buddhis, mungkin ayah yang beragama lain bilang hal yang tidak baik dan sebaliknya. Nah, jadi yang kita perlu tonjolkan di dalam keluarga adalah kebajikannya ya untuk menunjang keharmonisan, bukan perbedaan fanatisme daripada agama si A atau agama si B. Ya, terima kasih. Dari Facebook ada Bante. Dari Bu Fungli, Namo Buddhaya, Bante izin bertanya, dalam pemberian dana, masing sifat orang berbeda-beda. Ada yang memberi dana dengan rasa terpaksa, ada yang timbul marah, atau ada yang mengharap lebih. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana hal ini yang terjadi? Apakah masih ada berkahnya, Bante? Mohon pencerahannya, Bante. Anumodana. Silakan, Bante. Baik, jadi ketika berdana ada yang marah-marah, ya, ada yang kadang-kadang banyak pamrih ya, berdana 5 buah apel. Saya nggak tahu hari ini yang taruh buah apel itu Willy, ya ada 10, nggak tahu tadi dia minta apa, ya itu karena hal-hal yang seperti ini. Ya itu wajar karena kita masih manusia yang ada loba dosa moha. Jadi hal itu adalah wajar. Memberi ketika kita nggak ikhlas atau memberi dengan pamrih itu sih wajar ya. Terus bagaimana Bante karmanya? Bante rasa Bante kasih satu perumpamaan ya. Seperti kita bilang kita punya biji ya, biji. Kita punya biji apel misalnya, biji apel kita ada 4, ya ada 4. Yang pertama biji apel kita tanam di tanah yang banyak batu. Yang kedua biji apel kita tanam mungkin di dekat semak-semak. Biji apel yang ketiga kita tanam di tempat yang ada pasir. Biji apel yang keempat kita tanam di tanah yang subur. Pertanyaan Bante adalah semua 4 biji ini ketika dia kena hujan dan lembabnya pas, mataharinya pas, maka mereka 4 ini akan tumbuh. Ya, yang ada di batu dia akan cari celah, dia akan tumbuh. Yang ada di semak-semak dia dapat tanah, dia tumbuh. Yang ada di pasir juga mungkin dia tumbuh. Dan yang ada di tanah subur juga dia mungkin akan tumbuh. Nah, ketika masing-masing ini tumbuh, permasalahannya adalah siapa yang bisa besar.
ya kan? Yang kena batu, lama-lama enggak hujan lagi, airnya habis, ya kan? Batu kan susah dapat air, mati dia. Ya, mungkin berumur seminggu sudah keluar tunas, mati. Ya kan? Yang keluar di semak-semak, ya, ketika biji ini sudah mulai keluar akar, semak-semaknya juga makin kuat sehingga bijinya ini, ya kan, pohonnya nggak kuat, akhirnya mati juga. Yang kena pasir, ya kan, mungkin hidup juga, tetapi karena kejauhan ngambil air akarnya, maka juga nggak hidup. Dan yang keempat, yang ditanam di tanah yang subur, tentunya ini akan menjadi apel atau pohon apel yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi 4 perumpamaan ini sepertilah Bapak Ibu di dalam perbuatan. Di sini bukan hanya perbuatan yang kita bilang perbuatan bertanah saja. Semuanya. Berdanahkah? Ingat, perbuatan baik bukan cuma berdanah. Berbicarakah? Melaksanakan sila, bermeditasi, Anda chanting seperti ini, semua itu adalah perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan ini tergantung niat Anda, tergantung motivasi Anda. Oh, karena disuruh bante, jadi terpaksa. Oh, karena takut dimarah bante, jadi terpaksa. Oh, takut karena ini, jadi terpaksa. Nah, jadi seperti inilah yang kita bilang, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak jelas, dia nggak akan tumbuh menjadi perbuatan yang hidup, yang menunjang parami-parami kita sampai menuju Anda menuju pencerahan. Ya, jadi Bante kasih contoh, apel atau perbuatan yang kita lempar di batu misalnya, yang kita ketika kita berbuat baik, kita dalam keadaan kesal, kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan terpaksa, maka tumbuh nggak Bante? Tumbuh, tetapi nggak lama. Tumbuh tapi nggak lama. Mungkin Anda ketika punya problem, Anda akan ingat, oh Bante bilang begini. Tetapi punya nggak keyakinan? Nggak punya. Bante yakin nggak punya keyakinan. Karena kenapa? Anda berbuat dengan dalam keadaan kesal. Ya, yang kedua, ketika Anda berbuat baik, Anda punya lempar, seperti Anda lempar ke semak-semak, ya kan? Dengan harapan apa? Saya berbuat baik, biar difoto, biar masuk medsos, biar terkenal, biar punya orang yang kasih likes-nya saya banyak, dan seterusnya. Dan kemudian Anda lakukan hal seperti ini. Nah, ketika Anda melakukan dan orang likes banyak, Anda akan bahagia. Dan Anda akan bikin apa? Anda akan bikin lagi. Ketika Anda bikin yang kedua, orang likes lebih banyak, Anda bahagia. Anda bikin yang ketiga. Yang ketiga, kebetulan orang nggak like Anda. Pertanyaan Bante, yang keempat Anda bikin lagi nggak? Enggak. Karena kenapa? Iya kan? Saya mau cari nama, sekarang saya nggak ada yang like. Jadi saya kecewa, sedih, putus asa, dan seterusnya. Ya, itu. Karena kenapa? Ya tadi, karena merasa saya berbuat baik, tetapi kok begini hasilnya. Ya, pamrih kan, mau untung, mau segala macam. Ya itu. Ada contoh yang lain ya. Anda mungkin yang ketiga, yang pasir. Anda juga berbuat baik tapi taruh di pasir. Tumbuh nggak? Tumbuh. Tetapi mungkin jadi pohon tapi buahnya nggak banyak karena tanahnya tandus, kering ya kan. Susah, nggak subur tanahnya. Tumbuh jadi pohon, jadi. Mungkin apelnya asam, apelnya kecil, ya, berbuah-berbuah yang nggak karu-karuan. Seperti ketika Anda melaksanakan perbuatan baik, apakah dana, sila, samadhi, dengan tujuan hal-hal yang tidak baik, mengakibatkan buah yang kita capai juga nggak baik. Misalnya, saya mau atas sila biar saya sakti. Ya, saya mau berdana biar saya kaya. Saya mau bermeditasi biar teman-teman saya lihat itu di dalam di wihara. Saya begini nggak goyang. Tapi kalau dia buka mata,
nggak ada orang. Tetapi kalau ada orang, begitu nggak ada orang, pura-pura. Apakah ada perbuatan baik? Ada. Tetapi ya begitu. Ya kan? Perbuatan baik yang Anda bikin, hasilnya kecut. Ketika ada yang lihat Anda, ketika nggak ada lihat, kecut. Akhirnya apa kalau kecut begitu? Ya, buahnya dapat tapi sedikit. Nanti yang itu adalah umat yang suka ngoceh-ngoceh. Aduh Bante, saya meditasi 10 tahun. Kok nggak dapat tenang? Ya iyalah, tenang Anda kalau dilihat orang. Kalau orang nggak lihat, Anda nggak tenang. Ya itu. Nah, jadi ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat, kalau Anda melakukan sesuatu dengan motivasi yang baik, Anda melakukan sesuatu dengan semoga yang saya lakukan ini bermanfaat buat orang lain dan diri saya sendiri, dan dengan kebajikan ini semoga mendukung saya menuju pencerahan. Nah ini adalah pilihan yang pas buat kita. Nah oleh karena itu 4 pilihan ini masing-masing kembali lagi kepada pilihan Bapak Ibu. Karena 4 ini nggak bisa Bante paksakan, semua harus nomor 1, nggak bisa. 4 ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembelajaran, berdasarkan pengertian, dan berdasarkan seringnya praktek Dhamma. Baru Anda bisa mencapai pilihan yang pas, yaitu tanah yang subur. Ya, kadang-kadang kita berdana misalnya, ternyata nomornya nomor palsu, tetapi sudah transfer, ya udahlah. Ya kan? Makanya lama-lama ketika Anda tahu taruh di mana, nah disitulah Anda punya hati yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Inilah motivasi yang baik dalam hal mempelajari dan mempraktekkan Dhamma ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan berealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.